Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At this opportunity, we will again discuss about semantics. And last time, I already explained that in semantics, we actually learned about how to interpret meanings based on two things in general. First is word meanings and word relationship meaning. Jadi ketika kita belajar semantik, hal-hal yang akan kita kaji adalah pertama kita bagaimana mendapatkan makna kata dari makna kata sebuah kata, kemudian makna kata ketika dia bergabung dengan kata yang lain atau dalam sebuah kalimat. Selanjutnya yang akan kita lihat adalah tentang word formations. Intinya adalah tentang how meaning is formed, to see how meaning is formed. In semantic, we have some terms that could be used as the way to interpret meanings, yaitu lexicalizations. Apa itu lexicalizations? That is meaning that comes from the common association with something. Jadi lexicalization ini adalah meaning yang muncul, yaitu ketika pertama kali orang mendengar kata itu, common sense. Common sense. Seperti contohnya kata kills. Seperti ini, kills. Ketika sebelum kills ini ada di dalam kalimat ini, maka kills ini akan diasosiasikan bahwa sesuatu terjadi yang namanya kekerasan atau pembunuhan. Jadi tidak ada meaning lain selain itu. Nah, ketika dia di dalam kalimat ini, she kills the robber, maka terkonfirmasilah. So the meaning of kills here is she melakukan kills the robber. Jadi di sini meaning yang disebut dengan lexicalization. Di beberapa kasus, kills ini bisa artinya tidak membunuh. Seperti contoh di kalimat bawah ini, she kills the time by playing games. So through this sentence, we can see that kills here doesn't mean the same things in the previous sentence in she kills the robber. Jadi di sini maknanya sudah berubah, bahwa membunuh yang meaning dari membunuh yang identik dengan kekerasan, di sini dia tidak lagi itu, tetapi meaningnya adalah menghabiskan waktu. She kills time by playing games. Menghabiskan waktu dengan bermain game. Itu yang disebut dengan makna lexical. Atau bisa juga makna dictionary. Sometimes people also say that like that. Okay, what's next? Makna yang lain bisa dibentuk dari prefix. Prefixes. It's a word, letter, or number placed before another. Jadi dia dalam bahasa disebut imbuhan. Yeah, in English we have some prefixes like an, this, the. Yeah, that change the meaning of a word. Jadi sebelum jadi tambah prefix, meaningnya tertentu. After we add prefixes, the meaning change. For example, here we have the word truth, right? And when we add prefix "and," it becomes untruth. So the meaning is totally different. Meaning truth dengan untruth ini the opposite, berlawanan. Sama dengan halnya dengan like. Ketika kita tambah prefix this, menjadi dislike, the meaning is the opposite. Kemudian increase, kita ganti menjadi decrease. So also the meaning is the opposite of increase. Jadi salah satu cara untuk menginterpretasi meaning dari sebuah kata bisa dengan melihat prefixnya. Artinya dengan mengidentifikasi prefix ini kita bisa langsung menebak dari meaning sebuah kata itu. Misalnya kita ketemu kata dislike, kita ingat bahwa this di sini adalah sebuah prefix, maka meaningnya pasti opposite dari like, ya, menjadi dislike. Sama halnya dengan prefix, ada juga yang disebut dengan suffix atau akhiran di bahasa. Jadi prefix di awal, nama di awal, kemudian suffix di sini di akhir. Biasanya dalam bentuk asians, li, dan nes. Ya, sama fungsinya, suffix dan prefix itu juga change the meaning of a word. For example, here we have the word communicate. Communicate, if you add ancient, it turns to be communications. Meaningnya lain. Di sini verb artinya melakukan komunikasi.
Communications artinya komunikasi, berkomunikasi. Quick, right? And quickly. See, this is the suffix li. The word quick, at li, quickly. Quick cepat, quickly dengan cepat. Sad, sadness. We add ness, suffix ness here. So the meanings change. Sad, sedih. Sadness, kesedihan. Sama dengan prefix tadi, ketika kita menemukan sebuah kata, kemudian kita pengen mengidentifikasi atau menginterpretasi apa meaningnya, kita bisa dengan melihat prefixnya dan suffixnya di contoh ini. The next we have conversions. It's a word formation process that assign an existing word to a different word class, part of speech or syntactic category. So what is conversions? Ini adalah kata yang bisa berada di beberapa kelas kata, part of speech. Part of speech itu kalau you belum paham, it's noun, verb, adjective, adverb, ya, hal seperti itu. Itu adalah part of speech. Nah, dengan bergantinya dia menjadi di kelas yang berbeda dari part of speech, maka meaningnya pun berbeda. For example, we have the word present, bisa berfungsi sebagai noun. Contoh kalimatnya, I give him a present. Ya, artinya hadiah kalau di kalimat itu. Nah, ketika the same word in different class, sama present in a form of verb, maka artinya akan mempersembahkan, memberikan. For example, I present him my power. Right? I present him for example, I present him a book. Right? I present him a book. Saya memberikan dia sebuah buku. Jadi dengan berganti kelas kata, maka kata yang sama bisa berubah menjadi kata yang baru dengan meaning yang berbeda. The same with interest. Interest here is noun, it's money. The bank, right? Usually the interest of the bank is 10% or the interest is 5%. Itu artinya adalah money, bunga bank. Kemudian ketika dia kata yang sama berada di kelas verb, maka meaningnya change into tertarik atau suka. For example, I'm interested in this book. Ya, saya menjadi suka atau saya suka dengan buku ini. The last thing we need to know is about compound. What are compounds? It's a word for people, animals, place, things, or ideas made of two or more words that have our own meaning. So compounds is actually the combinations of words. Sometimes it's noun. Ya, biasanya noun, penggabungan dua buah noun yang artinya dia membentuk meaning baru. For example, we have swimming pool. If it is standalone, kata ini terdiri dari dua kata, maka kata ini sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Swimming, tetap berenang. Pool adalah sebuah kolam. Ya. Sebuah tempat atau bisa juga pool ini sebuah tiang dan macam-macam. Ketika dia di-combine, yang kita sebut di sini as a compound word, compound noun, swimming pool means kolam renang. So, ketika ini gabung, maka inilah yang kita sebut dengan compound. So, this word is a combination, is fixed. Combination is already there. Jadi kombinasinya sudah pas, kombinasinya tidak bisa diganggu-gugat, dan meaningnya memang sudah seperti itu. The same with headmaster. Head is kepala, master is someone that's good at something, ya. Orang yang kalau kita pisah headmaster, sebuah kepala, ya, seseorang kepala, pimpinan bisa, master orang yang hebat di sebuah bidang. Tetapi meaningnya nggak bisa kita bilang orang yang pimpinan yang hebat di sebuah bidang, but meaning is kepala sekolah. Jadi seperti itu. Ketika dia sudah compound, the meaning is fixed, right? The meaning is already known as a common sense. Jadi meaningnya sudah seperti itu, tidak bisa lagi kita rubah. Another example is sunflower. Sun, matahari, flower, bunga. Sunflower is tidak mungkin matahari berbunga. Sunflower is a name of flower. That is compound. So in conclusions, lexicalization, compound, suffix, prefix, and other things itu sebenarnya adalah salah satu cara kita
ketika kita ingin menganalisa sebuah meaning dari words. Ingat, dalam semantik yang kita pelajari adalah bagaimana kita menginterpretasi meaning berdasarkan kelas kata itu atau berdasarkan hal-hal seperti yang barusan saya jelaskan ini. Nah, mungkin next time we will talk about other things that's more comprehensive than this. Any questions in our WhatsApp group? See you next time. Bye.